Kenaikan dolar tertahan, ada yang menghalangi penguatan dolar. Sobat trader, ada potensi dolar indeks akan turun pada minggu ini dan menjadi peluang besar untuk kamu bisa ambil cuan dari koreksi dolar. Oke, bagaimana analisa dan peluang-peluangnya untuk market forex pada minggu ini? Simak videonya selengkapnya. Jangan lupa like dan subscribe. Kita akan bahas analisa market mingguan forex 21 sampai 25 Oktober 2024. Kita awali dengan review pergerakan market minggu yang lalu. Kita lihat di sini sobat trader, dolar indeks atau indeks dolar, yaitu dolar yang dihitung dari pergerakannya terhadap 6 mata uang utama pada minggu yang lalu mencatat kenaikan mingguan 0,55%. Nah, kenaikan ini terhambat ya, atau terkoreksi atau terpangkas karena pada hari Jumat atau di akhir pekan kemarin kenaikannya terkoreksi. Kita lihat di sini sempat naik ya sampai ke 103 poin lebih, tetapi terhambat ya atau terkoreksi. Kemudian untuk Euro USD masih mencatatkan penurunan. Pada minggu yang lalu turun 0,58%. Ini merupakan penurunan ketiga berturut-turut untuk Euro USD. Kemudian USD Japanese Yen pada minggu yang lalu mencatat kenaikan 0,35%, mencatat kenaikan 3 minggu berturut-turut. Dan GBP USD mencatatkan penurunan minus 0,12%, juga penurunan 3 minggu berturut-turut. Selain karena penguatan US dollar, juga karena data-data dari Inggris yang meleset pada minggu yang lalu. Oke, kita akan bahas apa saja yang menjadi fokus market pada minggu depan dan juga analisa secara teknikal. Nah, sobat traders, kita lihat untuk minggu yang lalu ya, kita lihat ada juga laporan dari PBOC, yaitu Bank Sentral Cina yang mengumumkan stimulus ya, dan pada Senin pagi ini juga ada laporan stimulus baru dari Cina, dan itu tampaknya mendorong saham-saham Tiongkok untuk menguat dan membuat banyak investor lari ke pasar saham ya, dan ini yang membuat dolar terkoreksi di akhir pekan kemarin, dan tampaknya ini bisa juga membatasi pergerakan dolar di awal minggu ini, karena kita lihat untuk mata uang yang ada hubungannya dengan China seperti Aussie terlihat ada penguatan di awal minggu ini. Oke, untuk kalian bisa mengamati ya minggu ini ada apa saja yang perlu kalian pantau untuk data-data ekonomi, yaitu pada hari Rabu ini data yang penting, yaitu ada data BOC Rate Statement. Ini adalah dolar Kanada ya, ini berpengaruh untuk dolar Kanada. Kemudian untuk Euro ada ECB Lagarde Speak, dan untuk data Amerika ada data penjualan rumah ya, existing home sales. Lalu untuk hari Kamisnya ini ada cukup banyak karena ada data dari Eropa ya, yaitu flash manufacturing dan flash service. Ini juga ada untuk data flash manufacturing untuk Amerika ya pada malam harinya ya sobat trader. Dan untuk GBP USD hari Kamis dini hari ada BOE Governor, yaitu Bailey Speak. Jadi ini bisa saja untuk menggerakkan pair GBP USD. Oke sobat trader, jadi jangan lupa selain data-data ekonomi ini, pantau juga berita PBOC Cina yang memberikan stimulus. Oke, kita akan bahas untuk analisa teknikal. Jadi pada minggu yang lalu dolar memang masih mencatat kenaikan ya. Bagaimana nih? Apakah sobat trader pada minggu yang lalu banyak cuan di trading forex ya? Kalau yang buy dolar ya minggu yang lalu cenderung profit ya, dan yang sell euro, sell GBP itu cenderung profit. Tetapi yen, kita lihat yen ini cenderung konsolidasi. Oke, kita lihat untuk daily-nya dolar ada koreksi di hari Jumat. Kita lihat apakah hari Senin ini kembali turun di bawah low hari Jumat di 103.21, maka itu membuka potensi untuk koreksi turun dolar indeks. Nah, kalau dolar indeksnya turun, cenderung turun, maka kita bisa mengamati pair major currency seperti euro, yen, dan pound sterling. Biasanya ini sangat berpengaruh juga.
Jadi kita lihat di sini ada potensi untuk penurunan dolar indeks. Kita ke Euro USD sebagai rival utama daripada dolar. Kita lihat sobat traders, bagaimana penurunan dalam hampir 2 bulan ya, atau hampir 1 bulanan terakhir ini. Kita lihat sepertinya sedang tertahan di support 1.08 karena harga pada hari Kamis minggu yang lalu turun ke 1.0810, kemudian ada rebound ke atas. Kita lihat hari Jumat juga terjadi rebound, harga ditutup naik untuk pertama kalinya pada minggu yang lalu di 1.0862. Bagaimana analisa untuk Euro? Apakah sudah terjadi pembalikan arah atau ini hanya koreksi sementara? Kita lihat ya. Pakai time frame yang lebih kecil, kita lihat bagaimana Euro ini masih dalam bearish sentimen. Kenaikannya juga belum banyak mengatasi resisten-resistennya. Kita lihat di sini ada resisten minor, ada level tertinggi yang minor di sini 1.0873. Jadi kalau harga melewati 1.0873, targetnya adalah akan menguji 1.09 sebagai resisten terdekat. Nah, sobat trader, kalau break di atas 1.09 barulah kita bisa menyimpulkan ya terjadi change of character, di mana harga bisa ada potensi untuk rebound yang lebih besar. Jadi kalau masih di bawah 1.09 masih cenderung turun. Oke sobat traders, kita ke GBP USD. Nah, untuk GBP USD kita lihat penurunan sebenarnya sudah lebih rendah daripada low pada 11 September ya. Jadi ini masih cenderung turun atau bearish. Nah, kita lihat pada time frame H4 untuk melihat intraday-nya, harga masih di bawah level tertinggi 1.31. Jadi resistensi yang terdekat 1.31 ini. Kalau berhasil di break, maka terjadi change of character dari bearish menjadi ada potensi untuk bullish. Jadi kita tunggu sobat trader. Kalau harga berhasil lewatin 1.31, maka naik berikutnya ke 1.3173, level tertinggi pada 4 Oktober atau awal Oktober ya. Oke, jadi jangan buru-buru untuk buy sobat trader. Kenapa? Karena di sini ada tahanan di 1.31 sampai 1.3113. Lebih baik menunggu di area tersebut untuk memastikan konfirmasi untuk bisa buy atau kita bisa sell kembali. USD Japanese Yen, kita lihat saat ini untuk pergerakan yen masih konsolidasi. Kenapa demikian? Dolar yang menguat, tapi juga dibatasi oleh pergerakan minat daripada investor untuk safe haven, mata uang safe haven seperti yen ya, karena ada banyak faktor-faktor eksternal ya atau geopolitik. Nah, yen untuk minggu yang lalu memang USD Japanese Yen memang naik ya, sudah break of structure di 14938. Tapi ini sekarang ada koreksi. Secara teknikal masih cenderung dalam laju bullish trend. Kita lihat di sini ada area support minor 148.89 di sini. Kemudian di sini ada lagi 148.40. Saya menyarankan sobat trader kita masih cenderung posisi buy untuk USD Japanese Yen. Kita mengincar posisi buy limit saja di area-area order block di sini ya, di 148.48 atau area tersebut. Atau kalau kalian masih menunggu level yang lebih rendah, kalian bisa cari di support seperti ini, yaitu di 147.77 ke bawah. Ini yang saya tandain adalah area-area untuk kita bisa buy limit USD Japanese Yen. Dengan target tentunya ke 150 dan 150.84. Itu adalah target USD Japanese Yen. Oke sobat traders, kita analisa lagi untuk satu currency, yaitu currency cross pair ya, yaitu GBP Japanese Yen. GBP Japanese Yen merupakan cross pair yang cukup volatil ya, sama seperti gold. Kita lihat di sini pergerakannya naik, tapi banyak akumulasi harga di sini ya sobat trader. Akumulasi harga di sekitar level akumulasi di 195.9595 atau 196 ya, dan juga akumulasi di sini sobat trader, yaitu di level 19330-an. Jadi bagaimana sobat trader melihat pergerakan GBP Japanese Yen ini, karena fluktuasinya cukup besar. Kalau saya melihat
saya melihat ini ada potensi turun untuk koreksi dengan saya marking ya di sini. Ini ada area support. Nah, ini adalah area support. Kalau saya di sini akan menunggu harga masuk ke zona ini sobat trader di 19427 sampai 19381 untuk saya mengincar posisi buy limit GBP Japanese Yen dengan stop lossnya di support ini saja di 19338. Targetnya 19590-an atau 19600. Oke sobat trader, jadi sekali lagi saya sampaikan bahwa ada potensi koreksi turunnya dolar. Ini bisa kalian manfaatin untuk trading sell dolar atau buy untuk mata uang lainnya. Kamu bisa ambil keuntungan dari trading forex minggu ini. Oke, kalau kalian suka video ini, jangan lupa like dan juga sharekan kepada teman-teman kalian. Buat yang belum punya akun, bisa buka akun di Java Global Future sekarang juga. Sampai ketemu lagi pada video-video berikutnya. Salam profit.